Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa Universitas Unindra dimanapun Anda berada. Hari ini berjumpa kembali bersama saya pada mata kuliah pengantar pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pendidikan nasional. Yang pertama, kita harus sama-sama mengetahui tentang arti daripada pendidikan itu sendiri, ya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikatakan bahwasanya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi teman-teman semua gitu ya, dari makna ya di balik pendidikan dalam perspektif undang-undang ini adalah pendidikan bahwasanya sebuah aktivitas ya, sebuah ikhtiar, sebuah usaha yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan terencana, ya. Nah, terencana ini bagian daripada proses penyadaran, ya, wabil khusus bagi para eh, peserta didik, gitu ya. Dan begitu juga dengan para pendidiknya. Di antara guru dan murid memiliki kesadaran, ya, tentang betapa pentingnya ilmu sebagai bekal dalam kehidupan. Nah, pendidikan juga digunakan atau dilaksanakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Ya, bagaimana kerjasama antara pendidik dan peserta didik itu bersama-sama gitu ya, berusaha, berupaya untuk melahirkan atau menciptakan suasana proses kegiatan belajar dan mengajar yang efektif gitu ya, yang nyaman, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut atau dalam kegiatan belajar dan mengajar tersebut gitu ya, dapat mengembangkan potensi diri dari peserta didik gitu ya. Nah, potensi apa saja yang dimiliki oleh peserta didik yang terkandung dalam dirinya? Yang pertama adalah peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, ya, yaitu meningkatnya keimanan, bertambahnya amal soleh, kebaikan, kebajikan, gitu ya. Nah, itu salah satu buah daripada pendidikan itu sendiri, gitu ya, yaitu meningkatnya kekuatan spiritual keagamaan, ya. Nah, setelah meningkatnya nilai-nilai spiritual keagamaan atau keimanan, ya, peserta didik juga dapat mengembangkan ya diri dalam pengendalian dirinya. Artinya emosinya lebih terkontrol, terarah gitu ya. Nah, tidak meletup-meletup ya, tidak meledak-meledak gitu ya. Nggak mudah galau, nggak serapuh apa, nggak serapuh sarang laba-laba gitu ya. Nah, jadi peserta didik dalam pembelajaran itu mendapatkan ilmu yang cukup, yang mumpuni, sehingga keluar dari pada proses pembelajaran tadi gitu ya, memiliki keteguhan hati, dapat mengendalikan dirinya. Kenapa? Karena ada orang yang cerdas, orang yang pandai secara kognitif, tapi gagal dalam mengendalikan diri, gitu ya. Lalu memiliki apa? Kepribadian, ya. Dia tahu siapa dirinya, dia tahu kelemahannya, dia tahu kelebihannya, gitu ya. Yang berikutnya ada kecerdasan intelektual nih ya, kognitifnya bertambah dari yang tadinya nggak tahu menjadi tahu gitu ya. Memiliki akhlak yang mulia gitu ya, attitude ya, norma dan moral gitu dalam kehidupan. Jadi adab etika itu menghiasi perilakunya, tindak tanduknya gitu ya. Selama mereka tinggal di tengah-tengah masyarakat. Nah, sehingga
Dari poin-poin tadi, dari nilai bertambahnya keimanan, dapat mengendalikan diri, ya, memiliki kepribadian yang baik, yang bagus, yang tangguh, yang cakap, punya kecerdasan gitu ya, kecerdasan intelektual gitu ya, akhlak yang mulia gitu ya. Nah, dari semua itu mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri gitu sebagai peserta didik. Nah, ternyata tidak hanya untuk dirinya, tidak hanya dapat dirasakan oleh dirinya, tapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Artinya dimanapun dia berada, dia senantiasa memberikan kemanfaatan, gitu ya. Baik di lingkungan keluarga yang lebih kecil atau lingkungan masyarakat yang lebih luas, gitu ya. Bahkan jauh daripada itu, ilmu yang dia miliki dapat dirasakan kemanfaatannya bagi bangsa dan negara. Nah, itu pengertian daripada pendidikan itu sendiri. Ya, Tan Malaka mengatakan pendidikan adalah alat pembebas manusia dari kesengsaraan dan ketidaktahuan, serta untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Jadi pendidikan itu alat pembebas bagi manusia dari apa? Dari kesengsaraan, dari penindasan, ya, dari penjajahan. Ya, makanya salah satu apa part atau bagian gitu ya di mana Indonesia dapat merdeka seperti hari ini yang kita rasakan salah satunya karena ada apa? Adanya pendidikan. Kayak begitu. Kenapa? Karena orang yang berpendidikan, orang yang berilmu, orang yang cerdas, orang yang pandai tidak menginginkan dirinya terus terjajah, gitu ya. Nah, hidupnya dirinya harus lebih baik daripada kondisi hari ini. Nah, itu ciri gitu ya daripada sebuah kemerdekaan. Maka orang yang cerdas merdeka dari kesengsaraan, terhindar dari ketidaktahuan gitu. Ya, kayak Imam Syafi'i juga mengatakan gitu ya, kalau kamu tidak sabar dalam mencari ilmu, maka kamu harus bersabar dalam eh, menerima pahitnya kebodohan. Begitu. Nah, ketidaktahuan itu adalah kesengsaraan, teman-teman. Ya begitu. Maka kalau pengen hidup tidak sengsara, ya cari banyak tahu. Lewat apa? Lewat ilmu. Dari mana kita memperoleh ilmu? Ya dari belajar, gitu ya. Serta berikutnya pendidikan itu mempertajam kecerdasan, gitu ya. Gitu. Mengasah kemampuan, gitu. Jadi otaknya berkembang, ya, seiring berkembangnya pengetahuan yang ada pada dirinya. Memperkukuh kemauan, ya. Kalau punya keinginan, punya kehendak, senantiasa dijadikan target dalam hidupnya, gitu ya. Bagaimana cara mencapainya? Kalau ada arah rintangan yang menghalanginya, maka situasi dan strategi seperti apa yang harus dilakukan, gitu ya. Dan lalu yang terakhir adalah memperhalus perasaan, ya. Dengan pendidikan menimbulkan simpati dan empati, ya begitu. Maka orang yang cerdas, orang yang pandai adalah orang yang halus jiwanya. Gitu ya. Nah, adapun dasar pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 bahwasanya pendidikan nasional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jadi pendidikan itu berdasarkan nilai-nilai luhur falsafah Pancasila. Gitu ya, nilai ketuhanan. Kenapa orang belajar gitu ya? Dilihat dari perspektif agama gitu ya. Oh, gitu ya. Nah, belajar itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada Tuhan kita. Kenapa? Karena Allah akan memuliakan orang yang beriman dan berilmu, ketimbang orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Gitu. Kenapa? Karena dengan ilmu orang banyak beramal soleh. Nah, dengan amal solehnya ini menjadi bekal baik kehidupan di dunia maupun bekal di akhirat. Yang gitu ya. Tidaklah ada satu orang pun yang masuk ke dalam surga kecuali dengan amal soleh. Salah satunya kayak begitu. Ya. Nah, maka daripada itu poin daripada
atau inti daripada pendidikan adalah tumbuhnya keimanan. Yang kedua, ya, pendidikan itu menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan keberadaban, gitu ya. Nah, artinya pendidikan ini menghantarkan kita kepada poin utama, yaitu nilai kemanusiaan. Harus adil, gitu. Ya, karena kalau orang yang tidak berlaku adil, gitu ya, maka orang tersebut akan dijauhi, gitu ya, akan tersisihkan. Karena apa? Karena perbuatan tidak adil tadi, gitu. Maka daripada itu, ya, adil itu harus proporsional, gitu ya, sesuai dengan keberadaannya. Dan beradab, beretika. Nah, tadi ya, pendidikan itu harus melahirkan orang-orang yang memiliki nilai budi yang luhur. Dengan pendidikan lahirlah persatuan Indonesia. Jangan salah teman-teman, gitu ya. Di balik adanya Sumpah Pemuda, gitu ya, itu tidak serta-merta mereka duduk hadir langsung mencetuskan poin-poin, ya, yang terkandung dalam Sumpah Pemuda, enggak. Tapi mereka adalah para pemuda terpelajar, artinya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, ya, yang mulai jengah, yang sudah jengah dengan apa? Dengan kolonialisme, maka mereka bersatu padu untuk merebut kemerdekaan. Lalu yang keempat, nilai kerakyatan, ya. Nah, kita bisa sama-sama ketahui, ya, bahwasanya pendidikan ini itu wajib, gitu ya, hak daripada para rakyat, ya. Jadi belajar itu hak rakyat, ya. Menyelenggarakan pembelajaran itu kewajiban negara, ya, begitu. Nah, maka daripada itu pendidikan nasional menuntut negara untuk, ya, melahirkan, menciptakan, ya, lapangan pendidikan agar apa? Agar masyarakat Indonesia tercerahkan dengan ilmu. Itu. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya pendidikan itu sifatnya apa? Sifatnya inklusif. Jadi siapapun orangnya, selama dia adalah masyarakat Indonesia, gitu ya, dari Sabang, ya, sampai Bovendigul, gitu ya, mereka memiliki hak yang sama, gitu ya, yaitu hak mendapatkan pembelajaran. Gitu. Nah, itu kalau kita lihat pendidikan dalam perspektif Pancasila. Lalu bagaimana, gitu ya, pendidikan dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945? Ya, hal ini menjadi apa? Menjadi amanah, ya, dalam pembukaan preambul UUD 1945, ya. Yaitu salah satu daripada kewajiban negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya negara berkewajiban menyelenggarakan, ya, pembelajaran agar masyarakat Indonesia atau masyarakat atau warga NKRI, gitu ya, tercerdaskan. Kalau rakyatnya cerdas, maka negaranya pun maju. Tapi kalau rakyatnya bodoh, gitu ya, ya kapan negaranya bakal maju, kayak begitu. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya negara yang maju adalah negara yang diisi oleh rakyat atau masyarakat yang cerdas. Begitu. Coba kita lihat, kita tengok ya negara-negara yang maju dengan negara-negara miskin. Lihat saya dari model pendidikannya, begitu. Ya, kalau pendidikannya bagus, maju, berkembang, maka pasti negaranya menjadi negara yang maju. Tapi kalau pendidikannya rendah, SDM-nya rendah, maka wajar kalau negaranya menjadi negara yang miskin. Begitu. Nah, adapun tujuan daripada pendidikan nasional, ini ada tiga, ya teman-teman, ya. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Ya. Jadi adapun tujuan pendidikan dan pengajaran yang ingin dicapai yaitu menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, punya kepribadian yang mantap, mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Lalu
Nah, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan daripada pendidikan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya. Dan juga untuk mengembangkan manusia yang seutuhnya. Nah, adapun yang terakhir, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan daripada pendidikan menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar untuk menyelenggarakan pendidikan. Jadi kalau kita lihat gitu ya, dari tiga undang-undang ini gitu ya, semuanya saling melengkapi gitu ya. Jadi kalau kita di Undang-Undang Nomor 1950 udah sempurna banget gitu ya. Jadi poin ya esensi tujuan dari pendidikan adalah membangun insan yang beriman dan bertakwa, punya etika yang tinggi, punya keterampilan, punya skill ya, sehat jasmani dan rohaninya gitu ya. Punya kepribadian yang kuat, yang tangguh, bukan yang lembek gitu ya. Serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Artinya kecerdasan atau ilmu yang dimiliki bukan hanya untuk pribadinya sendiri, tapi juga untuk masyarakat umum, ya, dan juga bangsa dan negara. Nah, lalu ya tujuan daripada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 85, 1985 juga sama gitu ya. Jadi tugas daripada tujuan pendidikan itu mencerdaskan kehidupan bangsa, juga untuk mengembangkan manusia yang utuh. Nah, manusia yang utuh tuh manusia yang gimana? Ya balik tadi 1950. Manusia yang punya iman, punya pengetahuan, punya skill, sehat jasmani dan rohani, kayak begitu. Ya. Nah, begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 gitu ya. Yang dimana pendidikan di sini dititik beratkan pada apa? Pada falsafah negara gitu. Ya, jadi pendidikan yang mulia ini yang melahirkan orang-orang yang hebat, kuat, mantap ya secara iman dan takwa, ilmu dan teknologi itu haruslah berlandasan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai falsafah bangsa, ya, falsafah negeri, ya, kira-kira begitu. Nah, itu tujuan daripada pendidikan nasional. Nah, adapun berikutnya, fungsi dari pendidikan nasional adalah yang pertama untuk menyiapkan ya seluruh manusia atau masyarakat agar dapat mandiri dalam mencari nafkah sendiri. Nah, tadi cerdas secara kognitif gitu ya, punya kecerdasan, punya skill untuk siapa? Ya untuk kebutuhan dirinya sendiri. Maka ilmu adalah bekal terbaik bagi manusia. Begitu. Sebaik-baik bekal adalah ilmu. Gitu. Dengan ilmu orang dapat menghidupi dirinya, tidak menjadi tanggungan keluarga, apalagi jadi beban negara, gitu ya. Nah, itu fungsi daripada pendidikan yang pertama. Yang kedua, membangun serta mengembangkan minat dan bakat setiap manusia demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum. Jadi artinya setiap kita, setiap orang punya minat dan bakatnya masing-masing, gitu ya. Tentu dari minat dan bakat ini tidak akan berkembang tanpa adanya pendidikan. Kenapa? Karena minat dan bakat itu harus diasah, kayak begitu. Ya. Nah, ketika minat dan bakat ini diasah, maka tentu si pemilik minat dan bakat ini merasakan apa? Kemanfaatan gitu ya daripada minat dan bakat yang sudah terasah tadi. Yang ketiga, mewujudkan pelestarian budaya kemasyarakatan. Ya, artinya budaya yang hari ini melekat ya di Indonesia, apalagi kita kenal Indonesia dengan budaya atau adat ketimurannya gitu ya. Nah, dengan ilmu tuh orang semakin merunduk ya, makanya ada istilah ilmu padi ya. Semakin berisi, semakin merunduk kayak begitu, down to earth gitu ya. Jadi tidak serta merta dengan ilmu akhirnya jumawa, petantang petenteng. Nah, itu bukan budaya kita itu mah. Gitu ya. Nah, ilmu tuh menghantarkan orang menjadi lebih bijaksana kayak gitu ya. Lebih apa? Rendah hati kayak begitu. Tidak sombong ya. Makanya dari kata Tan Malaka tuh pendidikan itu mengasah perasaan ya. Eh, jadi
intuisinya terbangun, begitu. Bukan lagi berbicara di tataran simpati, tapi berbicara di tataran empati, gitu ya. Lalu melatih keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam berdemokrasi. Jadi setiap orang memiliki tadi ya, memiliki keterampilannya masing-masing. Tinggal bagaimana mau nggak orang tersebut mengasah ya daripada keterampilan yang dimilikinya, gitu ya. Karena itu akan mendatangkan kemanfaatan bagi dirinya maupun orang banyak. Yang kelima, memberikan sumber-sumber inovasi sosial di tengah masyarakat, ya. Jadi artinya dengan pendidikan seseorang harus memberikan dampak, ya, di tengah-tengah masyarakat, ya, senantiasa berinovasi, gitu ya, melakukan perubahan-perubahan, gitu ya, menciptakan, gitu ya, teknologi terbarukan dan sebagainya. Nah, agar apa? Agar dapat dirasakan oleh masyarakat di mana dia tinggal. Ya, nah coba kita lihat ya, adapun lembaga pendidikan yang dibuat untuk mengasah ya daripada potensi warga negara, sebagaimana ya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikatakan, ya jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Ya, coba kita lihat ya. Pendidikan itu kan terbagi tiga ya, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, gitu ya. Nah, coba kalau kita, jadi jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Jadi, kalau usia SD ya di pendidikan dasar, gitu. Kalau dia udah masuk ke apa eh, remaja, gitu ya, remaja awal, gitu ya. Nah, itu dia masuk ke pendidikan menengah. Nah, kalau udah dewasa dia masuk ke pendidikan tinggi atau universitas. Nah, dari tiga klaser ini, gitu ya, dibuat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, gitu. Ya, misalnya nanti ketika dia udah masuk ke pendidikan menengah, dia bisa sekolah di sekolah kejuruan atau SMK. Nanti ketika di perguruan tinggi, dia bisa mempertajam, mengasah daripada keminatannya tadi, gitu ya, yang sudah dia asah selama di pendidikan menengah, ya, kayak begitu. Nah, adapun program pendidikan yang disediakan oleh negara atau pemerintah, dalam ini ada pendidikan umum, ya, SD sederajat ada SD, ada MI, SMP ada MTS, SMA ada aliyah, ada SMK, gitu ya. Dan universitas pendidikan tinggi, kayak begitu. Nah, ini pendidikan umum yang disiapkan oleh negara. Lalu apalagi ada pendidikan usia dini, gitu ya. Nah, pendidikan usia dini ini adalah ya pendidikan yang diberikan ya bagi anak-anak sebelum ya mereka masuk ke pendidikan formal, ya, dalam kategori umum. Jadi artinya ini mah preschool, gitu ya, pendidikan sebelum anak atau peserta didik masuk ke jenjang pendidikan formal pada keumahannya. Nah, negara menyediakan dua, ada TK, taman kanak-kanak, ada lagi Rodotul Atfal, gitu ya. Ya begitu. Atau ada juga PAUD, ya, pendidikan anak usia dini. Lalu yang berikutnya ada pendidikan informal, ya, kelompok bermain, ya, ada TPA, Taman Pendidikan Anak, gitu ya. Jadi model pendidikan yang lebih apa kekeluargaan, ya, kayak begitu. Nah, ini program pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah untuk rakyatnya. Tinggal bagaimana mengimplementasikan, gitu ya, program-program tersebut sesuai dengan hak dan kewajibannya. Nah, adapun pengelolaan pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 dikatakan pengelolaan sistem pendidikan merupakan tanggung jawab menteri, gitu. Nah, dalam hal ini ada tiga kementerian justru ya. Ada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah,
Kemendikdasmen gitu ya, yang menaungi dari tingkat apa? Dari tingkat preschool sampai sampai apa? Pendidikan menengah atas SMA. Nah, lalu ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dia lebih fokus concern ke universitas kayak begitu. Dan jangan lupa teman-teman, ada lagi satu kementerian yang menaungi pendidikan, yaitu Kementerian Agama, Kemenak gitu ya. Maka ntar turunannya di Kemenak itu ada Raudatul Atfal, ada lagi eh, Madrasah Ibtidaiyah atau MI, ada lagi Madrasah Sanawiyah, MTS, ada Madrasah Aliyah ya, setingkat SMA dan SMK ya begitu. Nah, lalu ya pemerintahan menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Jadi dari kementerian itu turun kemana, ke pendidikan, ke dinas pendidikan provinsi. Nah, adapun tugas dinas pendidikan provinsi adalah mengkoordinasikan gitu ya dinas-dinas pendidikan yang ada di bawah naungannya, baik dinas pendidikan kota maupun kabupaten begitu. Nah, itu tugas daripada dinas pendidikan provinsi. Nah, turunannya nanti setiap dinas di kabupaten kota mereka memiliki kewajiban gitu ya untuk menyelenggarakan, mengevaluasi gitu ya, melakukan controlling gitu ya terhadap pendidikan dasar sampai pendidikan menengah yang ada di tiap-tiap kabupaten kotanya masing-masing. Nah, akan berbeda dengan pendidikan tinggi atau universitas. Kenapa? Pendidikan tinggi mah memiliki otonomi ya dalam mengelola pendidikan dan lembaganya. Artinya ya pendidikan tinggi mah itu dia punya hak dan wewenangnya sendiri kayak begitu ya. Nah, tanpa harus ada banyak intervensi dari kementerian, silakan mengelola gitu. Makanya setiap kampus nanti punya kebijakannya masing-masing. Nanti kampusnya terbagi bermacam-macam, ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta. Begitu. Nah, mungkin itu ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita kali ini, gitu ya. Nah, ini baru apa bagian pertama ya, yaitu sistem pendidikan nasional bagian pertama. Nah, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas ya sesi yang kedua, sistem pendidikan nasional ya, bagian yang kedua insya Allah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.